Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku setelah pulang dari sekolah. Ini tuh sekitar jam 2-an. Nah, jadi kegiatan setelah pulang sekolah ini aku mau beres-beres rumah karena tadi pagi belum sempet diberesin. Soalnya pagi tadi tuh Arsi tiba-tiba rewel manja nggak kayak biasanya. Semua pengen sama bundanya dari mulai mandi, sarapan juga. Tadinya aku mau mulai beres-beres rumah dulu, cuman karena tadi ngeliat Arsi lagi anteng mainannya masih diberantakin, jadi nanti aja deh beres-beresnya setelah Arsi selesai ngeberantakin mainannya. Takutnya nanti aku udah beres-beres Arsinya masih pengen main. Jadi sambil nunggu Arsi selesai main, aku mau sambil bikin cemilan dulu ya teman-teman. Ini tuh aku punya bahan-bahan Oreo, ring beng beng, terus ada keju juga. Jadi ceritanya ini tuh aku mau bikin dessert ala-ala ya. Jadi bahan-bahannya tuh cuman Oreo aja yang aku chopper sampai halus. Terus nanti juga ada whipped cream. Kemarin aku bikin whipped cream untuk isian dessertnya juga. Terus ini untuk pengganti coklat batangnya, untuk topping di atas dessertnya ini aku ganti pakai beng beng ring ya. Ini harganya 2000 atau 2500 gitu ya di warung. Aku kasih air sedikit dan kasih larutan maizena biar beng beng ringnya itu agak kental. Nah, udah gitu langsung deh di plating, dimasuk-masukin ke dalam wadah dessertnya. Nah, untuk wadahnya ini tuh aku pakai bekas ya teman-teman, nggak beli. Waktu itu aku pernah beli dessert, terus wadahnya aku simpan. Nah, tadi untuk tumpukan yang pertama, slice yang pertama itu aku pakai Oreo dulu, terus atasnya aku kasih whipped cream yang udah aku mixer pakai susu full cream ya sampai kaku. Udah gitu aku kasih lagi Oreonya di atasnya supaya enak ya. Waktu itu aku beli dessert sekap ini tuh harganya 15.000, tapi memang bahan-bahannya tuh premium ya, kelihatan karena enak banget rasanya. Nah, tadinya aku udah pengen beli lagi karena emang aku tuh suka cemilan yang manis-manis daripada yang pedes-pedes atau yang asin-asin. Nah, jadi dessertnya aku pengen bikin sendiri aja deh biar banyak. Terus juga Arsi pasti doyan banget sama cemilan yang manis-manis karena Arsi tuh nurun dari aku. Karena waktu hamil juga aku tuh pengen yang manis-manis terus. Nah, kalau teman-teman kira-kira lebih suka cemilan yang manis atau yang asin nih? Karena kan setiap orang seleranya beda-beda ya. Setelah dikasih whipped cream, nanti atasnya mau aku kasih drink beng beng yang tadi udah aku panasin ya teman-teman. Nah, ini tinggal dikasih aja deh di atasnya. Oke, ini dia dessert ala aku udah jadi. Alhamdulillah enak banget, manis. Manisnya pas ya kalau menurut aku. Nah, untuk dessertnya ini mau aku simpan dulu di dalam kulkas. Nanti setelah beres-beres baru deh dessertnya dimakan bareng sama Arsi.
Oke, sekarang aku mau lanjut beres-beres rumah karena sepertinya Arsi sudah selesai mainnya. Dia sekarang lagi anteng nih nyoelin drink beng-beng sisaan tadi di panci. Kayaknya dia suka banget ya sama percoklatan kayak gitu. Tapi kalau Arsi itu aku batasin untuk cemilan atau makanan yang manis-manis karena nggak bagus juga ya kalau berlebihan untuk anak-anak, karena yang manis-manis tuh bisa memicu sering batuk, alergi, kerusak ke gigi, dan bikin anak tuh jadi makin aktif kalau terlalu banyak makan yang manis-manis. Bahkan untuk susu aja direkomendasiin sama dokter anak itu susunya yang full cream ya, atau yang nggak ada rasanya. Makanya setiap bulan aku selalu beli susu full cream yang Mimi itu ya, Mimi Ultra itu 1 dus untuk Arsi selama 1 bulan, dan aku belinya yang plain atau yang full cream. Beres-beres rumahnya aku mau mulai dari karpet dulu. Nah sekarang karpet udah mulai sering dipakai lagi ya, nggak kayak waktu kemarin-kemarin karena ini karpetnya udah dipindah ke sini. Jadi di sini kita sering pakai untuk tiduran, makan juga kita di sini karena tempatnya tuh lebih luas ya teman-teman. Nah jadinya sering kotor deh sekarang karpetnya. Kalau kemarin-kemarin kan karpetnya tuh disimpan di kamar kedua. Nah itu jarang dipakai karena ruangannya tuh selalu gelap, lampunya selalu dimatiin, kecuali kalau kita mau pakai ruangannya baru deh dinyalain lampunya. Jadi karpetnya tuh selalu bersih, aku jarang ngebersihin karpetnya. Nah ini tuh sekarang kotor banget, banyak rambut, bulu-bulu kucing juga, dan debu-debu halus, ada makanan juga. Tadi aku tebahin pakai sapu lidi dan aku roll pakai roll untuk ngebersihin bulu-bulu kucing. Dan rambut juga ternyata bisa ya sedikit keangkat, cuman nggak maksimal ngebersihinnya. Kayaknya bakal maksimal kalau di vakum. Oke, sekarang aku mau pindah ngeberesin ruang tamu. Bukan ruang tamu ya, tapi ruang TV atau ruang santai, karena di sini tuh kita jarang atau bahkan hampir nggak pernah kedatangan tamu. Kalaupun ada tamu tuh jarang masuk ke rumah, biasanya cuma di luar atau nggak di bawah kontrakan ngobrolnya. Yang paling sering ke rumah itu biasanya saudara, adik aku, atau adiknya pak suami yang main ke rumah. Nah ini aku mau bersihin sofanya juga dari bulu-bulu kucing. Dan udah gitu aku mau pindah lagi ngeberesin kamar. Tadi tuh aku pulang sekolahnya agak cepet ya. Aku izin pulang duluan karena tiba-tiba tadi di sekolah badan aku tuh nggak enak, pusing juga. Terus aku pulang sekolah tuh langsung minum obat dan tidur siang. Dan alhamdulillah setelah minum obat udah dipakai istirahat juga, tidur udah agak mendingan, badan aku langsung keringetan gitu, mungkin keluar kali ya virus-virusnya. Nah jadi aku semangat gitu untuk dipakai beres-beres rumah. Sebenarnya rumah ini tuh berantakan banget karena kemarin aku tuh nggak beres-beres, badan aku tuh lagi nggak enak gitu ya teman-teman. Dan ya ternyata berantakan banget gitu, padahal aku tuh cuman libur 1 hari aja, nggak beres-beres rumah, nggak nyapu juga, tapi kotor banget gitu, kerasa ngeres atau apa ya, ya pokoknya banyak banget kotoran gitu di lantai, sampai diinjek tuh kayak nggak enak, kayak pengen diusap-usap gitu kakinya, saking kotornya, bener-bener kotor banget. Nah jadi sekarang aku tuh berasa rajin banget nih teman-teman, karena udah minum obat, udah istirahat, badan aku juga alhamdulillah udah enakan ya, semoga aja sakitnya nggak terus-terusan. Nah jadi ini aku berasa rajin banget, semua pengen aku beresin ya, dari mulai dapur, terus kamar, ruang santai juga mau aku bersihin.
karena aku tuh sebenarnya paling gak betah banget kalau ngelihat rumah lantai kotor atau berantakan. Pengennya tuh cepet-cepet diberesin gitu. Tapi karena sekarang aku udah mulai kerja, jadi beres-beres rumah tuh semampunya aku aja, nggak kayak dulu ya. Kalau berantakan langsung diberesin, langsung dikerjain. Nah karena sekarang udah mulai kerja, jadi tenaga aku tuh udah terkuras habis di sekolah. Kadang kalau nyampe rumah ya udah tinggal sisa-sisa tenaga aku aja deh. Paling kalau nggak capek ya bisa langsung diberesin, tapi kalau lagi capek banget di sekolah ya istirahat dulu, tidur siang dulu. Kalau badannya nggak pegel-pegel, nggak capek, baru deh bisa beres-beres rumah. Oke, sekarang kegiatan aku mau nyapu-nyapu dulu, tapi kayaknya nggak akan dipel deh karena lantainya masih bersih, cuman banyak aja ya kotoran, apalagi tisu-tisu nih ya teman-teman, karena aku sama Arsi kan lagi batuk, lagi pilek juga. Jadi kalau pilek tuh pasti deh boros banget sama tisu, dan kadang buangnya tuh suka sembarangan. Nah, jadi ini waktu nyapu tuh banyak banget deh sampah-sampah tisunya. Hari ini cuaca di daerah aku tuh panas pol banget dan berangin. Udah lama juga ya nggak turun hujan. Waktu itu kan sempet beberapa hari turun hujan, cuman udah deh nggak turun hujan lagi. Biasanya kalau udah mulai masuk bulan berberan, September, Oktober, Desember, nah itu kan seringnya turun hujan ya, atau musim hujan. Tapi kayaknya sekarang tuh berganti musim ya teman-teman, jadi musim kemarau terus. Kalau di daerah kalian gimana nih, kira-kira udah mulai turun hujan atau belum? Oke, udah selesai nyapunya, alhamdulillah lantainya udah bersih. Selanjutnya aku mau beresin sampah yang ada di dapur. Nah sekarang tempat sampah di kontrakan aku tuh ada dua ya. Satu sampah basah dan kering disimpan di bawah wastafel, dan satu lagi sampah khusus sampah kering ya, itu aku simpennya di deket meja sofa atau di deket TV. Karena kita sekeluarga tuh tim yang paling malas buang sampah, masya Allah jangan ditiru ya teman-teman. Walaupun kan tempat sampahnya tuh deket ya, kalau cuman satu nih disimpan di dapur. Dari sofa, misalnya kita lagi ngumpul di sofa nih, terus lagi mau buang sampah, nah pokoknya males banget nih bawaannya kalau harus buang ke dapur, padahal deket banget gitu ya dapur sama ruang tamu, tapi nggak tahu deh bawaannya tuh kayak jauh, males juga. Jadi ya udah deh, akhirnya aku beli tempat sampah di Shopee yang ukurannya tuh kecil, kayak untuk di kamar mandi gitu ya teman-teman. Harganya tuh 30 ribuan. Tempat sampahnya tuh diinjek, jadi gak bikin banyak lalat di tempat sampahnya, dan gak kelihatan juga ya kan isi sampahnya. Jadi gak jijik gitu kalau disimpan di dekat TV atau di dekat meja sofa. Oke, sekarang lanjut lagi, aku mau beresin cucian piring. Ini tuh bekas tadi bikin dessert, sengaja aku rendam dulu karena lumayan susah ya untuk ngebersihin panci bekas bikin ring beng-bengnya, itu kayak berkerak gitu, jadi harus direndam dulu biar gampang nyucinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, beres-beresnya udah selesai, pas banget
selesai beres-beresnya tuh azan asar. Jadi udah selesai beres-beres ini, aku mau lanjut mandi dan sholat asar. Untuk playmat dan karpetnya mau aku gelar lagi biar enak nanti mau sholat atau mau rebahan di bawah. Oke teman-teman, kayaknya vlog aku sampai sini dulu aja ya. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.